anggaplah negara kita tuh miskin, anggaplah rakyat tuh miskin. Ya. Tapi kalau misalkan mereka curhat kemudian ditanggepin sama pemerintah, mereka tuh luluh kok. Sekedar curhat aja oke lah gitu. Ini mah bukannya diterima, disangkal. Saya curhat. Pak Prabowo itu misalnya, saya pernah kan, Pak Prabowo itu gak pernah turun ke lapangan. Pak Prabowo itu seringkali mendapatkan pembisik-pembisik yang salah tentang kenyataan, tentang kehidupan masyarakat. Saya ngomong gitu kan, disangkal juga. Disangkal. Ya, kata mereka, presiden itu ada yang bilang bahwa presiden itu dibisiki oleh menteri-menteri yang salah. Oh, itu saya bantah. Terus saja ngebantah gitu hal-hal yang seperti itu. Ya, perspektif pemerintah, perspektif rakyat tuh gak bisa dibantah dengan perspektif pemerintah. Harus diakui bahwa masyarakat punya perspektif seperti itu, bukannya dibantah perspektifnya. Tapi kalau misalkan mau dihilangkan, ya udah hilangkan penyebab dari kenapa masyarakat punya perspektif seperti itu. Gitu kan? Tapi gini, sebenarnya kan kalau kita lihat bendera One Piece ini atau ya kejadian ini sebenarnya kan nggak akan mengganggu siapapun sebenarnya. Iya kan? Ganggu siapapun. Sebenarnya ke masyarakat atau kemanapun sebenarnya tidak akan menjadi suatu hal yang mungkin viral atau apapun itu. Tapi justru saya yang lihatnya bahwa justru karena pemerintah menotis juga dan pemerintah membuat sebuah gerakan, itu malah menjadi sebuah landasan menjadi apa ya, mungkin dari viral ataupun menjadi sebuah sesuatu hal kericuhan. Bener gak sih? Kalau misalnya pemerintah tidak misalnya katakan pemerintah itu cuekin aja nih dengan hal aja. Terus biasa aja, itu gak akan semeledak ini kan? Iya betul. B aja, itu mah pemerintahnya aja yang impulsif gitu, yang karena mereka juga nyadar bahwa ya oke, emang gue kayak gitu. Tapi kan jangan ngomong-ngomong juga dong ke orang lain, gitu kan? Iya. Nah ini tuh sekedar bendera. Jadi memang ada makna semiotikanya, memang ada makna yang ingin disampaikan. Tetapi daripada fokus pada simbol-simbol, ya kita cari akarnya, akar dari penyesalan dan keputusasaan masyarakat. Gitu. Tapi ini deh, saya lebih penasaran lagi nih. Gue lebih penasaran lagi bahwa ini gue bisa jadi ya, gue gak ngejudge, tapi what do you think, gue penasaran banget sama guru, pendapat lu seperti apa. Tapi gue ngerasa bahwa akhirnya pemerintah jadi ikut turun tangan dan sebagainya gitu ya. Gue ngerasa jadinya ini gak sih, jadi kayak hal ini justru sebuah momen untuk menutupi sesuatu hal yang lebih besar daripada secara permukaannya. Ngerti gak Mas gue? Jadi kayak ada agenda sesuatu yang mungkin dari pemerintah sendiri ataupun dari petinggi-petinggi ini sendiri. Itu ada gak sih hal-hal seperti itu menurut gue Gembul sendiri? Makanya mereka ikut campur membuat ini menjadi lebih heboh gitu. Iya, jadi pemerintah emang terbiasa untuk berupaya mengalihkan opini publik tentang sesuatu gitu. Dan seringkali mereka tuh berhasil. Cuman maksudnya balik lagi, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ya udah biarin. Tapi pada dasarnya, pada intinya adalah masyarakat kita tuh sekarang sedang resah. Jadi soal korupsi sekian, kan seharusnya gini nih, misalkan ya, ada korupsi 300 triliun misalkan ya, kan seharusnya masyarakat tuh seneng pemberitaan itu. Karena apa? Ditangkap. Berhasil ketangkep tuh orangnya. Cuman kenapa masyarakat selalu nanggapin, ya negara kita mah negara penuh korupsi. Kenapa malah pesimis? Ya karena mereka hidup dalam penderitaan. Sekarang kita ubah opininya, ubah isunya. Ada pengalihan isu ke sana ke sini. Mau pengalihan isu ke sana ke sini yang manapun, masyarakat tuh sekarang jadi negative thinking. Coba isu mana yang anggaplah sudah dialihkan bolak-balik, tapi itu justru bikin masyarakat tenang? Gak ada. Setuju. Misal ya, waktu korupsi 300 triliun itu, terus korupsi 1000 triliun Pertamina itu, yang keluar itu malah polemik ijazah Jokowi. Yang sama sekali tidak ada kepentingan yang sangat besarnya gitu. Ya dibandingkan 1000 triliun gitu kan. Nah, tapi mau yang viralnya 1000 triliun,
mau yang viralnya Jokowi ijazahnya asli atau palsu, itu sama-sama semuanya bikin masyarakat Indonesia tuh resah gitu. Nah, jadi intinya ini tuh adalah soal masyarakat kita putus asa. Masyarakat kita itu berharap banyak pada pemerintah tetapi tidak diwujudkan. Ketika kampanye itu, Akang tahu nggak? Ketika kampanye di Indonesia itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum kampanye pemilu, itu angka bansos bisa naik sampai 3 kali lipat. Oke. Bansos itu dari mana? Itu duit pemerintah. Duit pemerintah itu dari mana? Dari pajak. Ya. Dari mana-mana. Dan digunakan sebisa mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tapi dibagiin bisa naik 2-3 kali lipat pas zaman pemilu. Artinya apa? Dia digunakan untuk kampanye. Jadi duit negara dipakai sama rezim atau sama partai politik atau sama sekelompok elit politik untuk memperkuat. Nah, jadi artinya apa? Si pemerintah memang sengaja memiskinkan rakyat atau membodohkan rakyat atau meresahkan rakyat. Agar apa? Agar rakyat pada akhirnya bergantung kepada mereka. Makanya politisi-politisi kalau kampanye itu mereka mengatakan, oh, presiden sebelumnya gini. Kita ubah, kita ciptakan perubahan. Padahal sama aja mereka tuh adik kakak temenan gitu. Ya tapi kan kalau misalkan orangnya udah tajir, udah kaya, mereka udah makmur, nggak akan mempan lah dengan kampanye-kampanye seperti itu. Right. Tapi biar kampanye itu nerima, ya diciptakan keresahan, diciptakan ketidakmakmuran. Dan itu sengaja. Kalau kami terpilih maka makan siang gratis, listrik gratis, lapangan pekerjaan 19 juta. Itu semuanya, ada nggak bahan kampanye itu tuh untuk orang yang sudah makmur? Enggak. Itu semuanya untuk fakir miskin. Ya, iya kan? Itu untuk orang yang udah makmur pun kayak udah gak peduli dengan part of itu juga kan. Iya, orang-orang yang udah makmur ngapain juga 19 juta lapangan pekerjaan. Itu berarti apa? Ada lebih dari 19 juta orang menganggur di Indonesia gitu. Ya, setuju. Itu faktanya gitu. Kalau misalkan kita berbicara, nah, kalau misalkan kita ngomong lagi makan siang gratis, kenapa banyak orang yang masih pengen makan siang gratis? Karena banyak orang yang gak sempet dan gak bisa makan siang. Karena bayar. Nah, jadi pemerintah sendiri yang menciptakan keresahan-keresahan itu agar mereka kalau kampanye itu punya bahan. Sorry, ini dia menarik tadi sempat Guru bilang bahwa mereka nggak sempat makan siang dan nggak apa tadi ngomong nggak punya pekerjaan. Nggak punya pekerjaan dan nggak sempat makan siang. Nah, nggak sempat atau mereka nggak bisa mendapatkan makan siang dalam tanda petik maksudnya memang kemiskinan atau apa? Kita bisa makan siang tuh, tapi kita makan siang harus dengan kebohongan. Jadi berapa juta orang miskin di Indonesia itu ada di kisaran 190 juta. Wow. Menurut Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu mencatat sekitar 58% masyarakat kita. 58 atau berapa ya? Itu 58 tuh yang kemarin memilih itu ya. Bukan saya lupa antara 58 atau 68, tapi lebih dari setengahnya dari masyarakat Indonesia menurut Bank Dunia itu miskin. Nah, jadi apa yang diharapkan dari orang miskin itu? Iya, suaranya. Dan mereka itu mudah dibeli karena miskin, lapar. Ya, setuju. Rasa sakit karena kelaparan tuh itu puncaknya lah. Jadi maksudnya ya kita jangankan untuk sekolah anak gitu. Kita jangankan untuk nabung, jangankan untuk kita punya kendaraan. Ya makan aja enggak gitu. Nah, kita tuh ada yang seperti itu tuh dan jumlahnya banyak yang seperti itu tuh. Cuman kita dan itu dimanfaatkan. Nanti ada bansos, nanti ada apa? Ya pasti pengen lah. Ya. Mana ada kampanye untuk masyarakat yang makmur, kalian akan dapat makan siang gratis. Mereka juga gak akan peduli juga kali kayak ya udah lah ya gitu. Dan yang lucunya apa? Kata presiden dan memang sudah diaturkan, sudah bikin kebijakannya, bahkan orang-orang kaya di sekolah-sekolah paling elit tetap dikasih makan siang gratis. Nah, itu kan anggarannya berapa puluh triliun anggarannya itu habis untuk ngasih makan orang kaya.
Kenapa nggak dikhususkan aja, data aja fakir miskin berapa? Tapi ternyata alasannya adalah apa? Pendataan kita memang bermasalah. Setiap kita mau ngasih bansos, setiap ngasih apa, itu salah sasaran. Fakir miskin benerannya nggak kebagian. PNS kebagian. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ada sekitar 400.000. 400.000 orang yang berkecukupan gajinya di atas UMR itu dapat bansos. Kebagiannya segitu. Yang fakir miskinnya enggak kebagian. Itu RT RW, kepala desa, kadang-kadang nimbun bansos untuk diri mereka sendiri. Right. Nah, itulah maksudnya kita tuh gak punya moral, kita tuh gak punya emotional question. Kita tuh gak punya apa ya? Gak punya empati.